Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan Ramadan yang mulia ini, kita biasanya selain meningkatkan amaliyah, baik itu puasa, sholat tarawih, juga ada hal yang kemudian biasanya tiap Ramadan atau penghujung Ramadan itu kita lakukan sebagai kewajiban bagian dari kewajiban umat muslim, yaitu adalah zakat fitrah. Nah, selain zakat fitrah yang kemudian kita rutin bayarkan tiap tahun dan wajib untuk seluruh muslim itu ya, itu juga ada zakat mal atau zakat harta. Nah, beberapa yang kemudian hikmah adanya zakat mal ini ada 3 gitu ya. Pertama adalah hikmah spiritual dari adanya zakat harta atau zakat mal. Nah, hikmah spiritual yang pertama adalah zakat ini kemudian mampu mensucikan dari harta yang kita peroleh. Nah, ini menjadi penting gitu ya, agar harta-harta yang kemudian kita ikhtiarkan secara halal itu lebih berkah dengan mengeluarkan zakat, tergantung kemudian besarannya. Kalau misalkan zakat pertanian ada 5%, kemudian ada zakat penghasilan sekitar 2,5% gitu ya. Nah, agar kemudian yang kita keluarkan itu membersihkan harta kita. Yang kedua, hikmah spiritualnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah bagian dari upaya kita ketika kemudian bersyukur. Insya Allah harta yang kemudian kita peroleh itu menjadi bertambah gitu ya, bertambah keberkahannya, bertambah juga kemudian nominalnya. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kemudian kita menunaikan zakat, hikmah spiritual yang kemudian kita dapatkan adalah adanya rasa ketenangan. Ketenangan yang kemudian dihadirkan ketika kita menunaikan kewajiban sebagai muslim gitu ya. Tentunya dengan setelah memenuhi syarat wajib zakat ya, nisab, haul gitu ya. Ketika kemudian dipenuhi, sebagaimana kita dapat tugas dari atasan kita atau dari guru kita gitu ya. Ketika sudah mengerjakannya ada perasaan tenang. Nah, demikian juga ketika ada syariat zakat, ada kewajiban zakat yang kemudian terkena dalam diri kita gitu. Ketika sudah ditunaikan ada perasaan tenang. Nah, hikmah yang kedua adanya zakat harta ini adalah hikmah sosial. Nah, jadi bagaimana kemudian ketika kita mendengar ada ayat-ayat Quran gitu ya, sering kita mendengar aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, itu bagian dari cara Allah untuk mengajarkan kita bahwa kehidupan kita harus seimbang. Kita harus kemudian beribadah kepada Allah melalui hablum minallah gitu ya, dengan cara sholat gitu ya, perwujudannya dengan sholat. Tapi kita juga tidak melupakan terkait dengan ibadah kita dengan sesama makhluk gitu ya, dengan sesama tetangga kita, teman kita gitu ya, dengan termasuk juga keseluruhan masyarakat secara umum. Dengan adanya zakat ini kemudian menjadi perwujudan hikmah sosial bahwa zakat ini menjadi bagian dari kita mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya hikmah ketiga adalah hikmah ekonomi gitu ya. Hikmah ekonomi. Dengan adanya zakat ini diharapkan kita kemudian mendukung atau mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kemudian harta-harta yang dikelola oleh para agnia, para orang-orang yang mampu itu kemudian digeser ke para keluarga yang masih kekurangan gitu ya, maka muncullah aktivitas-aktivitas ekonomi. Keluarga yang kurang mampu tadi melakukan aktivitas ekonomi sehingga perekonomian terus bertumbuh. Pun demikian juga pada yang penerima manfaat zakat gitu ya. Harapannya ketika kemudian dari dana zakat itu untuk digunakan sebagai modal usaha gitu ya, itu harapannya usahanya terus membesar, terus kemudian bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga kemudian perekonomian ini lebih baik, kesejahteraannya menjadi lebih baik dari adanya dana-dana zakat yang kemudian dihadirkan di masyarakat gitu ya. Nah, jadi di momentum bulan Ramadan ini 30 hari kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita juga harapannya ditutup dengan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karena dengan adanya
zakat ini kemudian kita melengkapi tugas kita sebagai manusia gitu ya, sebagai makhluk Allah, beribadah kepada Allah melalui hablum minallah dengan sholat, puasa gitu ya. Tapi kita juga beribadah kepada makhluk yang lainnya gitu ya, dengan berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Demikian, semoga bermanfaat untuk Tribuners. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.